Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qilah dan aturakan li Muhammad bin Hasan marang Syekh Muhammad bin Hasan, li Muhammad bin Hasan marang Syekh atau Imam Muhammad kang putra lanangi Syekh Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, ala boyo tusonifu nganggit atau ngarang panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi kang nerangaken masalah zuhud, kitaban ing kitab fi zuhdi kang membicarakan atau menerangkan ing dalam masalah zuhud. Diucapkan atau disampaikan kepada Imam atau Syekh Muhammad bin Hasan, ya Syekh, coba jenengan mengarang sebuah kitab yang menjelaskan masalah zuhud. Qalah menjawab sapa Syekh Muhammad, sonnaftu wis ngangkit atau ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab, kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalam membicarakan masalah buyu jual beli, yakni ngarepake sapa Syekh, yakni ngarepaken atau menghendaki sapa Syekh az-zahid man yataharrazu ani syubhat wal makruhat fi tijarat. Az-zahidu utawi wong kang zuhud, az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man iku wong, man iku wong yataharrazu kang ngreksa atau menghindar sapa man, yataharrazu kang ngreksa atau menghindar sapa man ani syubhati saking pira-pira harta syubhat, barang syubhat. Syubhat itu harta yang tidak jelas apa halal apa haram. Ani syubhati saking pira-pira harta syubhat wal makruhati lan pira-pira harta makruh fit tijarati ing dalem pira-pira dagangan, fit tijarati ing dalem pira-pira dagangan. Akhirnya beliau Syekh Muhammad bin Hasan menjawab, saya sudah mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang masalah jual beli, yang mana di dalam kitab itu membahas yang dimaksud dengan orang zuhud. Kata beliau, yang dinamakan atau yang dimaksud dengan orang zuhud yaitu orang yang pada waktu dagang atau orang yang menjalani usahanya dia menghindar atau menjauhi dari hal-hal yang syubhat dan juga yang makruh. Yang syubhat yang makruh saja dijauhi, apalagi yang haram. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti dia tidak mau harta, enggak. Zuhud itu bukan berarti dia tidak mau pakaian, tidak mau rumah, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud menurut beliau yaitu orang yang pada waktu menjalani usaha jual beli atau yang lainnya dia menghindar atau menjauhi dari yang syubhat dan juga yang makruh. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang den tutur yajibu wajib ngreksa, wajib apa ngreksa fi sairil muamalati ing dalam sakabehane pira-pira muamal atau nyambut gawe. Fi sairil muamalati ing dalam sakabehane pira-pira nyambut gawe. Begitu juga wajib menghindar dari harta atau perbuatan syubhat dan yang makruh dari semua jenis muamalah. Bukan cuma dari sisi jual beli saja, enggak, akan tetapi dari semua jenis muamalah. Contohnya dalam masalah babul qardhi, yaitu masalah utang piutang, atau ijarah sewa menyewa,
atau i'arah yaitu meminjamkan. Ariyah maksudnya. Kalau i'arah kan majaz. Ariyah itu meminjamkan, atau wakalah, hawalah, rohan menggadaikan dan yang lainnya. Jadi dari semua jenis muamalah, entah itu utang piutang, menggadaikan, entah itu mensewakan dan yang lainnya, yang dikatakan orang itu zuhud kalau memang dia menghindar dari perbuatan syubhat dan yang makruh. Yang makruh saja dihindari, apalagi yang haram. Wal harafilan pira-pira penggawean. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong istawala kang ketungkul atau sibuk sapa man. Istawala kang ketungkul atau sibuk sapa man bisain kalawan suwi-wici minha sangkeng muamalah. Minha sangkeng muamalah iku yuftaradu iku den fardhu akan. Yuftaradu iku den fardhu akan alaihi ing atasi wong apa ilmu taharruzi, apa ilmu ning ngreksa. Ilmu taharruzi opo ilmu ning ngreksa anil harami sangking perkara haram. Anil harami sangking perkara haram fihi ing dalam siwici-wici. Jadi kata beliau, setiap orang yang sibuk menjalani sebuah usaha, menjalani semua jenis muamalah atau usaha, maka orang tersebut wajib mempelajari sebuah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia bisa menghindar atau menjauhi untuk terjerumus kepada perbuatan haram. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang den tutur yuftaradu den fardhu akan alaihi ing atase wong, yuftaradu den fardhu akan alaihi yang atase wong ilmu ahwalil qalbi opo ngawruhi pira-pira tingkai ati. Ilmu ahwalil qalbi opo ngawruhi pira-pira tingkai ati minat tawakkuli sangking tawakal atau pasrah maring Allah Ta'ala, wal inabati lan bali maring Allah Ta'ala, wal inabati lan bali maring Allah Ta'ala, wal khasyati lan wedi ing Allah Ta'ala, wal khasyati lan wedi ing Allah Ta'ala, warido lan ridho. Begitu juga selain kita wajib mempelajari sebuah ilmu biar tidak terjerumus pada perbuatan haram dalam menjalani sebuah usaha, maka juga kita punya kewajiban untuk mengetahui sebuah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut bisa mengatur perbuatan hati, bisa mengatur tentang tingkah laku hati. Masalah tawakal itu kan perbuatan hati. Terus kita punya keyakinan kita ini akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita punya khasyah, takut atau ridho, mengharap ridho Allah Ta'ala. Terus kita juga biar bisa menghindar dari yang namanya sombong, yang namanya riya, yang namanya sum'ah atau ujub, atau merasa lebih suci, lebih pintar, lebih unggul daripada yang lain. Kita wajib, dalam artian wajib mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Fa innahu mengkosantuni ahwalil qalbi waqi'un iku tomipo fi jami'il ahwal ing dalam sakabehane pira-pira tingkah, fi jami'il ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah, wa syaraful ilmi lan utawi mulyani ilmu, wa syaraful ilmi lan utawi mulyani ilmu iku la yafa iku ora samar. La yafainku orang samar opo syaraful ilim, la yafainku orang samar opo syaraful ilim atau mulian ilmu ala ahadin ing atase suci-wici id huwa mukhtasun. Id huwa karana utawi ilmu mukhtasun iku den tentuaken bil insaniyati kalawan bangsa manungsa. Idhuwa karena utawi ilmu iku mukhtasun iku dan tentu akan bil insaniyati kalawan bangsa manungsa. Jadi kata beliau, dengan ilmu kita akan mulia,
Dan hal ini tidak menjadi sebuah kesamaran, artinya semuanya akan tahu bahwa seseorang itu mulia dengan ilmunya. Entah orang itu anak pedagang, anak petani, anak nelayan, yang penting punya ilmu, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sebuah fadhol, sebuah pemberian atau nikmat yang dikhususkan kepada manusia. Kalau berani, umpamanya manusia berani, hewan pun juga berani. Adapun sifat-sifat yang lain, manusia berani, hewan juga berani. Manusia istirahat, manusia tidur, manusia berdiri, hewan pun sama. Akan tetapi kalau yang namanya ini satu ilmu, manusia punya ilmu tentang masalah akhlak, etika, bagaimana caranya ketika muasyarah dengan orang lain, berbicara, ini dimiliki manusia, akan tetapi tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Li'anna jami'al khisali koronu sa'tuni sangkapiani piro-piro tingkah. Li'anna jami'al khisali koronu sa'tuni sangkapiani piro-piro tingkah. Siwal ilmi kang sakliyani ilmu, siwal ilmi kang sakliyani ilmu, yashtariku iku teti sakuton fiha ing dalam hisol al insanu sapa manungsa, al insanu sapa manungsa, wasairul hayawanati lan sakabehane pira-pira hewan. Seperti tadi saya jelaskan, semua karakter, semua sifat, semua perbuatan yang dimiliki manusia itu juga dimiliki hewan selain ilmu. Contoh kasyajaatih, koyok kendel atau pemberani. Kasyajati koyok kendel, wal jur'ati lan wani, sama ini. Wal kuwati lan kuat, sama. Wal jud lan loman, wal jud lan loman, wasyafaqati lan ulas. Jadi hewan yang lain bisa jadi berani sebagaimana manusia. Hewan yang lain bisa jadi kuat sebagaimana manusia. Hewan yang lain juga punya sifat dermawan atau kasih sayang pada yang lainnya, bisa kasih sayang dan dermawan sebagaimana manusia. Akan tetapi yang namanya ilmu, manusia punya ilmu, hewan yang lain tidak punya ilmu. Wa ghairiha lan liyani asyaja'a ilahirihi siwal ilmi kang sakliyane ilmu. Wabihi lan kalawan ilmu azharah ngitoaki atau menampakkan, wabihi lan kalawan ilmu azharah menampakkan atau ngitoaki Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Dengan sebab ilmu Allah Ta'ala menampakkan tentang fadla Adam, mulyani Nabi Adam. Nabi Adam lebih mulia alaihi salatu wassalam alal malaikati ing atasi para malaikat. Alal malaikati ing atasi para malaikat. Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat. Sehingga wa amara lan merintah sapa Allah Ta'ala, wa amara lan merintah sapa Allah Ta'ala hum ing malaika bisujudi kalawan sujud, bisujudi kalawan sujud lahu maring Nabi Adam, lahu maring Nabi Adam. Ini jadi sebab ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan atau mengutamakan Nabi Adam daripada malaikat, sehingga malaikat itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau kita ada pertanyaan, lah kan sujud kepada selain Allah nggak boleh umpamanya. Terus bagaimana menyikapi tentang para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Itu ulama ada beberapa pendapat atau ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu dikarenakan lil imtisal, semata-mata menjalani perintah Allah Ta'ala.
yang tidak boleh sujud kepada selain Allah itu kalau memang itu dilarang. Ini enggak, malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan sujudnya Nabi Adam, sujudnya malaikat pada Nabi Adam tidak seperti sujudnya makhluk kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.